Saudara yang terkasih, kita jumpa kembali dalam Logos KIP Limo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam saudaraku, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, pada hari Rabu, yang tertulis dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tentu dalam sebuah kompetisi atau pertandingan yang paling dikejar atau yang paling diinginkan adalah sebuah hadiah. Tradisi waktu pada masa itu, apalagi dalam tradisi orang-orang yang hidup dalam orang Latin, Yunani, kalau dia pemenang dalam sebuah perlombaan, dia akan dianugerahkan hadiah atau mahkota dari yang berasal dari dedaunan. Mahkota itu adalah melambangkan sebuah kemenangan dari sebuah pertandingan. Tetapi dalam Wahyu ini diungkapkan bagaimana Yohanes menggambarkan sebuah kesetiaan terhadap tantangan-tantangan, terhadap tekanan-tekanan, dan ketika kita tetap setia, ketika tetap teguh dalam pendirian, teguh dalam iman kita, tentu kita akan memenangkan pertarungan itu. Sehingga dalam ayat ini dikatakan bagaimana Allah sesegera mungkin akan datang. Makanya dikatakan, aku datang segera. Berarti tidak lama lagi. Kedatangan Tuhan adalah merupakan pemulihan atas segala penderitaan mereka. Karena kekristenan mula-mula pada saat itu menghadapi banyaknya tekanan-tekanan yang hebat, bahkan pembunuhan, penganiayaan, sulitnya untuk hidup tenang dan merdeka. Karena orang-orang Kristen dianggap sebagai pemberontak, orang yang tidak turut terhadap pemerintah pada waktu itu. Di sini dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Allah akan segera datang. Karena itu sesuatu yang dimiliki, sesuatu yang telah dipunyai, yaitu Yesus yang telah diimani, yang telah kita miliki, itu harusnya tetap kita pertahankan. Dalam sebuah pertandingan dikatakan merebut adalah sesuatu yang sering kita dengar, lebih mudah merebut sesuatu daripada mempertahankan sesuatu. Karena itu mempertahankan yang sudah kita miliki itu sangat sulit. Bagaimana kita tetap beriman kepada Tuhan sehingga yang kita miliki itu tidak diambil oleh orang lain, tidak lepas dari kita, tetapi yang kita miliki, yang kita punya itu tetap kita pertahankan, karena yang kita punya itu sangat berharga. Yesus itu sangat berharga
bagi kita. Iman itu yang berada dalam kita, yang menghidupkan kita. Karena itu saudaraku, jangan pernah kita jauh dari Tuhan. Tetaplah dalam imanmu kepada Tuhan. Karena Allah selalu datang, selalu menyertai kita, selalu melindungi kita. Jangan mau kompromi dengan dunia ini, pertahankan imanmu. Pertahankan kalau kamu itu adalah anak raja, orang yang dekat dengan Tuhan. Pertahankan statusmu sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, sehingga kita tidak kembali menjadi anak-anak gelap, anak-anak dalam perbudakan iblis. Tapi kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan dan ditebus oleh Tuhan. Mempertahankan kita sebagai orang-orang percaya tentu tidak mudah juga. Ada banyak godaan di kanan dan di kiri kita. Dunia ini menggoda kita. Tetapi barang siapa tetap bertahan dan tetap pendiriannya dan imannya tetap teguh dalam Tuhan. Ada berbagai macam cara untuk mengalihkan perhatian kita, fokus kita, seolah-olah dunia ini yang lebih penting dengan segala materialisme yang dia punya, dengan gaya konsumerismenya, dengan teknologi yang cukup hebat itu. Tetapi hari ini Tuhan berbicara kepada kita, mari tetap fokus, karena hidup kita dalam milik Tuhan dan kita telah berada di dalam Tuhan. Karena itu pertahankan imanmu kepada Tuhan, jangan mudah goyah, tapi tetap setia kepada Tuhan dan Tuhan akan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi kami saat ini. Sungguh Engkau menjamin akan kedatangan Tuhan. Dan pada saat ini firman-Mu sangat jelas menyatakan bagaimana kami harus mempertahankan apa yang telah kami punya. Engkaulah milik kami yang paling berharga, mahkota kehidupan itu. Ya Tuhan, biarlah kami hidup dalam Tuhan sehingga kehidupan kekal menjadi kepunyaan kami. Kami adalah ahli waris dari kehidupan kekal itu, dari sorga yang telah Engkau siapkan untuk kami. Tuhan, berkati kami dalam pekerjaan kami, sehingga dalam setiap aktivitas kami, dalam kehidupan sehari-hari kami mengingat bahwa semuanya itu dalam rangka iman kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami sehingga kami tidak tergoda oleh keinginan-keinginan dunia ini. Berkati anak-anak kami, berkati kehidupan kami. Setiap orang-orang yang percaya, biarlah tumbuh kembangnya di dalam Tuhan. Tuhan, berkati orang-orang yang memerlukan bantuan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan menyertainya dalam setiap kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam karirnya. Teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, biar Tuhan menyembuhkannya sehingga mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam setiap langkahnya. Tuhan Yesus yang baik, berkati anak-anak kami Tuhan ketika dalam sekolah, dalam studi mereka, berikan mereka kepintaran, pandaian. Berkati teman-teman kami yang bekerja, karirnya, usaha-usaha mereka Tuhan, sehingga mereka merasakan bagaimana kasih Tuhan senantiasa setia bersama-sama dengan mereka, dan ajar mereka juga tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.